Hai, hari ini kita mau jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di kota Maumere, yaitu Tanjung Watu Krus. Ini perjalanan dari kota Maumere kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Sepanjang perjalanan, kita juga dapat menikmati suasana pedesaan dengan keindahan alam yang sangat menyejukkan dan memanjakan mata. Tanjung Watu Krus berada di Kampung Baluk, Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tempat wisata ini sangat indah dan bersejarah, dengan pesona laut biru yang sangat memanjakan mata. Di tengah laut terdapat sebuah batu karang yang di atasnya berdiri sebuah salib yang menjadi ciri khas dari tempat wisata ini. Salah satu ikon yang paling menonjol di sini yaitu Pondok Santai Tanjung Watu Krus yang dibangun di atas gundukan batu karang. Untuk menuju pondok santainya, kita bisa melewati jembatan gantung panjang kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Kalau mau lihat sunrise atau sunset, di sini juga tempat yang tepat loh. Pondok wisata Tanjung Watu Krus ini juga menyiapkan homestay untuk pengunjung yang ingin menginap. Di sini juga terdapat kafe kecil yang menyediakan makanan dan minuman ringan. Untuk mengetahui sejarah lokal dari tempat wisata ini, saya akan mewawancarai seorang bapak yang mengurus atau mengelola tempat wisata ini. Kalau nama seperti yang disampaikan tadi, nama cikal bakal nama Watu Krus, bahwa kemudian menjadi cikal bakal nama desa ini, Desa Watu Krus definitif. Nah, berawal dari itu, jadi kedatangan misi bangsa Portugis, misi Oro Dominikan dalam hal ini, dalam dua misi, yaitu misi pewarta Injil dan misi pendirian stasi. Jadi disinilah kemudian mereka mendarat, tanda misi Oro Dominikan ketika itu ada di pesisir-pesisir memberi tanda salib. Jadi salah satu diberi tanda salib di batu karang yang berdiri di sana yang terdapat sampai hari ini. Lalu kemudian ada sumur, mereka mencari mata air. Lalu ada tempatnya yang kemudian disebut secara lokal disebut Wair Balu, sumur Wair Balu. Lalu kemudian kami dalam konteks branding ke depan bisa kembali dengan keluar brandingnya adalah sumur Dominikan. Asal usul sejarah dari sumur itu, yaitu dari Oro Dominikan. Karena bangsa Portugis dalam hal ini misi pewarta Injil Katolik oleh misi Oro Dominikan. Nah, kemudian disebutlah secara lokal dikenal Watu Krus, batu salib. Ya, dikenal hingga saat ini. Kemudian masyarakat umum di sekitar ini selalu dalam kegiatannya merawat Watu Krus sebagai bagian dari identitas mereka. Nah, terakhir ketika penetapan nama desa dipilih juga kemudian Watu Krus. Jadi Watu Krus ini bagian dari komitmen masyarakat desa ini untuk terus merawat Watu Krus sebagai bagian dari identitas mereka. Cikal bakal yang kemudian menjadi nama desa ini. Dari cerita dari situ berawalnya. Begitu adik. Nah, desa ini kemudian Watu Krus itu sendiri ikon pariwisata dari desa Watu Krus. Nah, diharapkan ke depan Watu Krus dengan ada sebagai bagian dari napak tilas, ada 3 situs. Situs paling utamanya adalah Watu Krus dari aspek pariwisata. Dalam konsep merawat Watu Krus sebagai destinasi wisata religius yang syarat akan nilai sejarah perjalanan agama Katolik di Pulau Flores bagian barat dari Solor. Nah, ini juga jejak-jejaknya. Nah, masyarakat di sini merawat ini, kemudian loncat tadi sumur ini kemudian digunakan sebagai kebutuhan air bersih mereka, tapi juga sebagai air baptis umat di sini. Jadi umat pertama yang dibaptis juga namanya Maut Balu.
kemudian dia berkembang sampai kami generasi hari yang berikut. Nah, kami punya spirit untuk terus merawat situs-situs ini, jejak-jejak ini. Jadi bagian dari jejak-jejak perjalanan Watu Krus itu sendiri, selain batu karang yang ada salib, Watu Krus, kemudian ada situs sumur tua. Sumur ini ya pada abad ke-16 itu kunjungan mereka, sumur ini dibangun, dibuat, bertahan sampai hari ini. Lalu juga ada di atas, kalau kita napak tilas kita akan menemui ada makam tua di sana. Jadi ada 3 situs yang berhubungan dalam satu rangkaian Watu Krus sebagai sebuah destinasi pariwisata religius. Begitu adik. Jadi ini cikal bakal nama Watu Krus. Nah, jadi sekarang bagaimana Watu Krus ini sendiri bisa memberi manfaat yang besar dalam konsep kami merawat, tapi juga kami memanfaatkan nilai-nilai ekonomis untuk merawatnya. Jadi secara berkelanjutan, sehingga dalam waktu dekat desa ini, Desa Watu Krus akan menyelenggarakan Festival Watu Krus 2024 dalam spirit masyarakat desa melihat Watu Krus sebagai sebuah destinasi wisata religius. Nah, sebagai sebuah destinasi wisata religius, kita berharap juga ini menjadi tempat kunjungan pariwisata dari aspek baik spiritual maupun juga ada panorama alam, ada banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya tradisional lokal. Di sini juga ada yang namanya tarian lokal Ladombele. Nah, ini juga akan diaktifkan lagi. Ada musik kampung, ada kulinernya terkenal tentang pantai selatannya. Nah, kurang lebih kalau cikal bakal nama desa seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih informasinya. Mungkin itu saja informasinya. Dengan Bapak siapa? Ya, lupa tadi ya, saya yang Temoa. Saya pendamping volunteer untuk desa-desa wisata. Kami Dewan Perintis NTT sekaligus koordinator untuk Flores. Saya juga kebetulan desa wisata Watu Krus ini salah satu desa dampingan kami secara volunteer. Nah, saya juga sekaligus hari ini tidak ada yang kebetulan kemudian mengelola lokasi ini. Jadi Tanjung Watu Krus ini sebuah gagasan inisiatif oleh masyarakat sebagai sebuah tempat baik itu disebut dengan akomodasi, daya dukung yang diinisiatif oleh masyarakat terhadap Watu Krus sebagai sebuah destinasi wisata religius. Jadi di sini homestay dan cafe atau resto untuk bagaimana tamu bisa lebih lama di sini, karena kami punya di desa Watu Krus ini tidak hanya Watu Krus, tapi ada daya-daya dukung atau objek-objek lain yang berpotensi pariwisata menarik. Sehingga kita berharap ke depan Watu Krus ini juga bisa memberi dampak ekonomi secara nyata bagi masyarakat lokal di sekitar ini. Sehingga konsep kami, saya yang Cemoa, hari ini ada di tengah masyarakat untuk kami bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan SDM saudara kami, dengan harapan mereka bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang kreatif, mereka juga menjadi pelaku ekonomi langsung, sekaligus penerima manfaat dari pembangunan pariwisata yang ada di desa ini oleh pemerintah desanya. Itu saja. Ada lagi yang bertanyakan? Mungkin itu saja informasi yang ada. Oh ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Baik.